Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika tema 5 subtema 2 buku paket 2C tentang mengubah satuan ukuran panjang. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku, ya. Di sini ada beberapa contoh alat ukur. Nah, minggu lalu juga Ibu telah jelaskan tentang contoh alat ukur baku. Yang pertama adalah penggaris, yang kedua meteran pita, dan yang ketiga adalah meteran roll. Penggaris biasanya kita gunakan untuk mengukur pensil, penghapus, buku tulis. Nah, kalau meteran pita biasanya digunakan oleh tukang jahit atau orang yang menjual dasar kain. Nah, ini adalah contoh meteran pita, ya. Yang berwarna kuning dan lembut ini adalah contoh meteran pita. Nah, kalau penggaris, anak ibu tentu setiap hari melihat penggaris, ya, panjangnya sekitar 30 cm. Nah, kalau meteran roll biasanya digunakan oleh para tukang untuk mengukur kayu, mengukur lemari, mengukur meja, ya. Itu adalah contoh meteran roll atau contoh alat ukur baku. Nah, di sini sudah ada rumus. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti panjang 1 meter itu adalah 100 cm. Nah, kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Ya. Panjang 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti di sini ada contoh. Misalnya panjang sebuah tali. Panjang tali ada 5 meter. Nah, berapa sentimeter kah panjang tali ini? Kita jadikan dia ke sentimeter. Ya, kita jadikan dia ke sentimeter. Panjang tali 5 meter. 1 meter tadi ada 100 cm. Berarti 5 meter dikali 100 cm hasilnya adalah 500 cm. Nah, itu adalah contoh panjang tali, ya. Panjangnya adalah 5 meter. 5 meter dikali 100 cm, jadi panjangnya adalah 500 cm. Ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian panjang pensil, panjang papan tulis. Panjang papan tulis. Nah, di sini panjang papan tulis misalnya ada 2 meter, ya. Panjang papan tulis ada 2 meter. 2 meter dikali 100 cm hasilnya adalah 200 cm. Ya, jangan lupa kita jadikan dia dulu ke cm. Lihat rumus 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 5 meter dikali 100 hasilnya adalah 500 cm. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur suatu benda, yaitu papan tulis. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Nah, kita dapat menuliskan hasil laporan kita, hasil pengukuran kita ke dalam bentuk satuan meter atau sentimeter. Ya, hasil dari panjangnya papan tulis ini nanti bisa kita tentukan dari satuan meter atau sentimeter, ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada meteran pita atau meteran kain yang biasanya digunakan oleh tukang jahit atau tukang kain menggunakan meteran ini. Nah, di sini sudah ada contoh. Contoh yang kita buat adalah panjang papan tulis. Nah, kita menggunakan meteran pita atau meteran kain. Nah, kalau kita mengukur harus dimulai dari angka 0. Kalau kita mengukur suatu benda dimulai dari angka 0, ya. Di sini kita mulai dari angka 0. Nah, hasil akhirnya adalah angka yang tertera pada papan tulis, pada meteran.
Nah, panjang papan tulis ini adalah panjang papan tulis ini adalah 82 cm. 82 cm. Jadi, panjang papan tulis ini belum mencapai 1 meter, ya. Belum mencapai 1 meter. Nah, satuan yang kita gunakan adalah sentimeter karena dia belum mencapai 100 meter, yaitu tadi panjang papan tulis adalah 82 cm. Nah, 82 cm kita tulis di sini. Panjang papan tulis adalah 82 cm, ya. Kita menggunakan satuan cm. Nah, tadi 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter berarti 100 cm. Nah, panjang papan tulis ini belum mencapai 1 meter. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, yaitu panjang kain. Nah, di sini sudah ada kain. Kita ukur mulai dari angka 0. Angka 0, ya. Berarti panjang kain ini adalah nah ya, ini panjang kain 103 meter, ya. 103 meter. Panjang kain adalah 103 meter. Nah, panjang kain tadi adalah 103 meter. Nah, kalau panjangnya melebihi 1 meter atau 100 cm, kita bikin di sini, ya. 1 meter tadi lebih 3 cm, ya. Nah, 1 meter itu sama dengan berapa? 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 3, berarti 103 cm. Nah, panjang kain tadi adalah 103 cm. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Mudah-mudahan paham dan mudah dimengerti. Ibu sudahi pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi